Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Lanjut Pak. Ya. Terus yang kedua ada transfer yang tidak disengaja itu masuk ke rekening, Pak. Oh, udah dipraktekin? Iya, itu jadi gimana praktekinnya, Bos? Ya sesuai dengan Pak Haji. Nah, seperti itu. Karena selama ini saya yang ngamalin apa itu ada sifat ke-18 ini Pak Haji. Ya. Saya kerjakan semuanya. Ya. Kemudian saya sholat tahajud, Ya. sholat hajat, sholat witir, habis Ya. itu baca Quran. Ya. Alhamdulillah memang ada temen yang dia dulu baca Quran sehari 10 juz, kaya raya dia. Ya. Ketemu saya, udah Kiai kamu 12 juz saja. Alhamdulillah ya memang saya udah bertahun-tahun murjaah Quran itu biasa Pak saya seperti itu. Nah, itu sudah saya lakukan. Kemudian sholat ya memang harus tepat waktu. Kemudian ada witir dan sebagainya. Dan kemarin ada sampai protes. Dibilang itu ilmu Pak Haji itu sesat. Sesat? Seorang dosen Pak. Sesatnya di mana? Tak gitu kan? Lah itu ngomongnya jorok cara begitu. Joroknya di mana nih? Nah itu caranya. Lah itu kan fikih. Kamu belajar fikih enggak? Tak gitu ini. Baru bicara nggak bisa jawab dia. Ayo kumpulkan semua ulama. Saya enggak takut. Tak begitu. Salahnya di mana? Nah begitu Pak. Begitu melenggong dia. Iya. Nah, alhamdulillah malah dia sadar. Malah dia apa itu mendoakan sebenarnya sukses ya Pak Haji. Malah begitu dia. Iya. Kalau dia menentang itu. Kalau dia cerah dia ngajak teman-temannya. Nah, seperti itu. Terus itu udah selanjutnya saya pengen Pak Haji ya kaya raya lah, karena kami punya cita-cita pengen membangun pesantren dari tahfidz universitas Pak. Iya. Anak yatim itu terutama. Karena dulu saya Bos, gue potong dulu ya Bos. Oke. Gue potong dulu ya, nanti diperhatiin ya semuanya. Jadi gini Bos. Kenapa hajat kita lama terkabul? Bahkan lemot, bahkan tidak mungkin terkabul. Ya. Karena bos dibayangin punya pondok pesantren hafiz Quran. Nggak boleh bos, karena setannya tuh, wah dia lagi punya hajat nih, diintip, jadi dia godain tuh setan. Gimana caranya? Setan bos nomor 1 yang digodain adalah ekonomi dulu. Betul. Nanti kalau udah ekonominya dia berhasil, dia naik tingkat. Yang digodain apa? Rumah tangga. Ya, betul. Kalau udah rumah tangganya dia berhasil, dia langsung dapat mahkota dan nggak kerja lagi sampai kiamat. Mahkotanya setan apa namanya? Dasim. Dasim, ya, dasim. Jadi jangan sekali-kali bos punya cita-cita diceritain atau lo omongin, jangan. Jadi lo niatin aja, karena di Al-Quran ada ayatnya. Betul. Kalau kamu punya keinginan, kalau kamu punya cita-cita, kalau kamu punya impian, kamu cukup niat, biar aku yang mewujudkan. Nah, jadi Allah nanti yang wujudin. Kalau kita kadang enggak, niat iye, menghayal iye, berandai-andai iye. Jikalau andai kata misalnya nanti rumah ini laku, nanti kalau tanah ini laku, nanti kalau gue dapat pesangon, nanti nggak boleh. Itu yang bikin hajat kita lemot. Kalaupun terkabul, punya motor, motor cicilan. Kalaupun punya mobil, mobil cicilan. Kalaupun punya rumah, rumah cicilan. Nih yang terakhir nih yang mengerikan. Kalau punya pasangan hidup cicilan. Aduh, nggak boleh. Oh gitu ya. Iya. Iya, jadi punya bini kreditan, punya istri pecicilan. Kalau istri meraktekin ilmu RD punya suami pecicilan. Tahu gak pecicilan? Betul. Tahu. Kemayu. Lanjut bos. Ya. Jadi itu Pak, apa itu Pak Haji? Saya merasa ada ya dibohongi ya, karena waktu itu dia mau memberikan
sebuah dana, ya kan? Karena tanah udah saya sapling 7,5 hektar, karena saya membutuhkan dana bertiga tenggo, kemudian sudah realisasi. 3 tenggo tuh 3 triliun, ya, 3 miliar. 3 triliun. Oh, iya. Karena itu beli tanah plus membangun, jadi pesantren yang mewah, tahfidz Quran ya. Nah, seperti itu. Nah ini teman saya kasihan, karena tanah itu mau saya bayar, ternyata nggak jadi, dan ada sebagian surat yang memang harus ditebus. Akhirnya dia pinjam di bank, Pak. Nah, karena nggak jadi beli, karena udah pinjam di bank, dia kelojotan nih. Ini yang saya kasihan juga gitu loh. Nah, ini yang belum terwujud. Jangan jadi Tuhan kecil yang bikin hajat kita lemot nih, karena kita suka jadi Tuhan kecil. Nggak boleh. Okay. Saya maunya setelah bos nanti datang ke RDAY, praktekin pasti punya, pasti bisa. Pasti cair, pasti milik, pasti gitu. Jangan bilang bisa gak ya, nggak boleh. Bos, kita nih kadang hobinya menghina Allah. Menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan nama Allah, bukan. Tapi orang yang menghina Allah tuh seperti contohnya, 1, was-was. Was-was, betul. 2, khawatir. 3, ragu-ragu. Itu orang yang suka menghina Allah. Orang yang suka was-was, khawatir, ragu-ragu, yang tadi gue bilang, punya motor cicilan, punya mobil cicilan, punya rumah cicilan, istri cicilan. Pak Haji, kalau istri yang nggak cicilan, istri yang kayak gimana Pak Haji? Kalau kita minta mod alat kelamin kita, dia pasti langsung mau. Kalau istri cicilan banyak aja alasannya. Inilah, itulah, itulah, ampret. Makanya kan istri yang hobinya ngemot alat kelaminnya suami, saldonya nggak pernah habis-habis. Ada lagi, nambah lagi, amin. Lo aminnya kenceng lo mau. Rekening gendut aja. Rekening gendut. Iya, ini kan kalau saat nanti aja malam. Sekarang orang lagi moodnya sekarang, langsung kerjain. Nggak boleh ditunda. Nggak boleh. Di mana Pak? Di mana aja. Mau di rumah, mau di mobil, mau di mana aja. Yang penting nggak ketahuan. Iya. Kita aja bisa. Boleh. Boleh nggak Pak Haji kalau di perapatan? Orang gila. Boleh kalau di dalam mobil, kalau lagi lampu merah. Ya nggak boleh kan kalau turun. Gubrak. Haji Mbak. Bisa juga. Ayo lanjut. Ya. Ya minta doanya Pak Haji ya, supaya terkabul cita-cita saya itu. Ya. Dan kaya raya. Dan saya kepengen punya rezeki tiap hari sedekah anak yatim. Ya. Jadi semuanya itu sudah ada di benak hati saya. Jadi intinya seperti itu. Saya pengen membuka batu fakir miskin yang nggak sekolah misalkan, atau ibu-ibu yang jompo, ya kan, seperti itu. Kita bisa memberikan sedekah. Contoh aja misalkan saya punya uang banyak nanti. Misalkan di negara ini kan sedang lemah kan begitu. Ekonomi naik tajam sekali, semua sembako kan begitu. Misalkan saya ada rezeki misalkan. Beras kita beli 20.000, kita 5.000 aja. Bensin misalkan 10.000, kita 5.000, serba 5.000 aja Pak itu. Minyak 5.000 aja. Nah, itu kan ada keberadaan di situ. Nah, sambil anak-anak yang santri ini suruh ngafalin Quran. Itu Pak. Memang itu di bidang saya memang Quran. Bisa gak lo ucapan ini hanya diucapin ke gua aja, jangan diucapin ke orang lain. Karena setan jadinya dengar. Oh gitu. Jadi lo ntar diganggu sama setan. Iya. Nah, karena setan ganggu, lo makin gak terkabul, lo jadi makin jauh sama Allah. Iya betul bos? Iya betul. Makin jauh. Ya. Allah padahal kan niat gue bagus, padahal kan niat gue sempurna. Kenapa kok gak dikabul-kabulin? Ya. Kata Allah, lah itu penghalang lu setannya keluarin dulu. Emang setannya ada di mana? Ada di badan lu. Jadi lo ngomong apa aja dia tahu. Dia akan kontak sama setan yang di luar. Break. Masuk. Break. Haji Mustafa nih.
Bisa aja. Setan punya hati, Bos. Oh gitu. Iya, setan punya hati. Bos, tamu gue 2 malam berturut-turut, Bos. Kalau dia nggak privat aja, nggak sedekah 10 juta aja, dia nggak ketahuan, Bos. Tadi sama barusan. Dia datang, yang disantet bapaknya. Yang kena anaknya. Gila gak coba, Bos? Coba dia udah berobat kemana-mana, Bos. Nggak bisa. Karena dia datang ke sini, nah ketahuan nih, alhamdulillah. Coba kalau dia privat yang rame-rame atau yang pencerahan malam Jumat, ya. Banyak orang. Oh berarti kalau manfaatnya sedekah privat enaknya gitu Pak Haji. Iya, jadi kita kelihatan. Iya. Kenapa rezeki gue terpuruk? Ya iya, lu ada itunya. Pak Haji kenapa ya? Gue kawin sama suami yang pertama, suami gue meninggal. Kawin sama suami yang kedua, suami gue meninggal. Kawin sama suami yang ketiga, suami gue meninggal. Kawin sama suami yang keempat, suami gue meninggal. Ini gue mau kawin lagi sama yang kelima, pasti meninggal. Kok tahu Pak Haji? Lah karena di punggung lo ada tai lalatnya lah. Kok Pak Haji tahu? Lah karena udah gue keker tuh. Gue tuh kalau ngeker juara 1. Tapi ada tolak balaknya. Oh, gitu. Ada tolak balaknya. Supaya nanti kalau dia nikah lagi, suami yang kelima nggak meninggal. Ada tolak balaknya. Kedua, Pak Haji, kenapa utang gua kok nggak lunas-lunas? Ya gimana mau lunas? Orang di alat kelamin lo ada tai lalatnya. Oh nggak bisa? Ya nggak bisa lah. Selama ada tai lalatnya utangnya nggak bakal lunas-lunas lah. Tapi kan ada tolak balaknya. Di teteknya ada tai lalatnya. Tapi kan ada tolak balaknya. Pak Haji, kenapa utang gua nggak lunas-lunas? Ya iyalah lo bangun kuburan. Nggak boleh. Jadi kalau kita belum nikahin anak nggak boleh bangun kuburan. Nanti kita nggak bakal punya rumah. Sampai kapanpun nggak akan punya rumah. Gitu. Nggak boleh. Kalau kita bangun kuburan, pasti sama suami yang pertama cerai. Sama suami yang kedua cerai. Tapi sama suami yang ketiga pasti langgeng. Kok gitu? Karena ganjil. Tapi kalau nggak bangun kuburan, sama yang kedua pasti langgeng. Dan suami yang kedua lebih royal daripada suami yang pertama. Ada gak tolak baliknya Pak Haji? Biar saya bisa punya rumah 1000 meter. Biar saya punya kebun. Saya mau nanam mawar. Saya mau nanam anggrek. Bisa lah, masa gak bisa? Oke? Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, perkenalkan Pak Haji, alhamdulillah. Ya. Namanya siapa? Saya dengan Budiman dari Bogor Selatan. Ya. Ya, aktivitas saya sehari-hari sebagai usaha di travel umroh dan haji. Ya saya hajatnya ini yang pertama kali saya datang dan alhamdulillah baru menjalankan praktek RDAY itu baru 1 minggu. Iya. Ya. Jadi mau menyampaikan hajat Pak Haji, mohon doanya. Jadi kami. Hajatnya apa ganteng? Yang pasti pertama pengen kaya, tajir melintir. Ya. Karena pada prinsipnya. Pernah gak ada orang manggil lo ganteng? Selain gua ada gak yang manggil lo ganteng? Ada kali ya, ayam kalkun nih. Istrinya. Boro-boro, istrinya kalau ada duit abang sayang. Gak ada duit. Ada duitnya abang. Nggak ada duitnya abang. Kecuali yang manggil ganteng ayam kalkun. Ya ayam kalkun ya. Kluk, 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 kluk. Terus bos? Ya jadi yang itu kalau sebut hajat angka nggak boleh Pak Haji. Apa? Sebut angka nggak boleh. Boleh lah. Oh, boleh. Kalau di sini kan bebas. Oh iya. Bebas. Iya. Berharap kalau dari non dia itu pengen punya income itu 1 bulan 10 M tanpa kerja, tanpa capek. Ya. Dan niatnya maunya nanti insya Allah biar bisa sedekah lebih banyak. Iya. Kenapa pengen sedekah banyak? Emang kenapa bos? Iya karena alhamdulillah di 2017 kami pernah juga bikin program gerakan ekonomi sedekah. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kita dapat. Dan seperti yang disampaikan tadi, kita memang harus bantu teman-teman saudara muslim.
terutama yang ngapain bantuin bos? Emang dia ada terima kasihnya melu? Nggak usah, bukan udah. maksudnya yang asnaf, 8 asnaf itu Pak Haji. Yang mana? 8 asnaf yang gorimin, anak yatim, seperti itu Pak Haji. Udah nggak usah, spesifik aja anak yatim. Lo ceritain anak yatim. yang ada di Al-Quran. Yep. Yang ada di Al-Quran tuh, ayat itu, surat Fajr. Nih lo denger ini. Iya, jadi Al-Fajr yang hafal semua, yang ayat 15, 16, 17. Yang ayat 17-nya itu adalah jawaban Allah dari ayat yang ke 15 dan 16. Kenapa orang-orang mengatakan Robbi akharoman? Yang ayat yang ke-16 ujungnya mengatakannya apa? Robbi ahanan. Kenapa dia bilang Robbi akraman, yang satu Robbi ahanan? Karena penyebabnya, kalau yang bilangnya Robbi akraman karena rezekinya longgar. Allah memuliakanku. Allah sedang memuliakanku. Yang rezekinya sempit, dia bilangnya Robbi ahanan. Allah lagi menghinakanku. Apakah memang demikian? Enggak, kata Allah. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Bukan karena Allah menghinakanmu. Jadi kamu dimuliakan Allah karena kamu tukrimunal yatim, karena kamu memuliakan anak yatim. Allah menyempitkan rezekimu jadi sempit itu karena kala la tukrimunal yatim. Bukan karena Allah menghinakanmu, bukan karena Allah merendahkanmu, bukan Allah karena tidak sayang padamu, tetapi karena apa? La tukrimuna, kamu tidak memuliakan siapa? Al yatim, tidak memuliakan anak yatim. Jadi kalau kondisi kita lagi darurat, nih kayak ini kan darurat nih. darurat. Lagi punya hajat tapi hajatnya lemot. Lagi punya cita-cita, keinginan tapi kelihatan kok masih jauh. Nah itu darurat. Pelurunya terbatas. Tinggal satu pelurunya. Maka sasaran tembaknya harus Jitu. tepat, harus jitu, harus akurat. Kemana? Ini tadi ayat ini yang kita pakai. Kita memuliakan anak yatim. Gitu kan ayatnya begitu ya? Betul? Betul. Jadi karena darurat. Tapi kalau kita sudah longgar, kemana saja kita sedekah. Nah, ini. Kenapa? Di 8 asnaf itu adalah zakat, bukan sedekah. Dan di dalam 8 asnaf itu tidak ada anak yatim. Ada enggak anak yatim di 8 asnaf? Enggak ada. Jadi anak yatim bukan penerima zakat. Anak yatim harus dimuliakan. Bukan dari zakat kita, bukan, enggak boleh. Tapi dimuliakan. Kebanyakan bapak-bapak hajatnya lemot karena yang dimuliakan ibu-ibu yatim. Harusnya yang dimuliakan anak-anak yatim. Jadi usap kepalanya anak yatim, yang manjur cium keningnya ibu yatim. Dokter, kalau tahu oh, iya. Menang banyak dong loh. Lanjut bos. Ya Pak Haji. Kemudian insya Allah yang kedua juga niatnya tahun depan pengen berangkat haji tanpa antri yang VIP Pak Haji. Berangkat haji. Oh iya. Bisa lah. Kan gue lagi bikin sayembara sama teman-teman. Besok Oktober tanggal 14 kan gue berangkatin anak yatim umroh. Besok tanggal 14 Oktober. Yang dampingin Mbak Ratih.
besok tanggal 14 Oktober hari Selasa. Berangkat dari Terminal 3, pesawatnya Garuda Indonesia. Berangkatnya jam 7 pagi, jadi berangkat dari sini habis sholat subuh. Nanti lo bisa ijab di sini boleh, ijab di bandara boleh. Hari Selasa tanggal 14 Oktober. Nah, akhir Desember 2025, gue mau ngeberangkatin anak yatim umroh. Nah, gue mau lu semua ikut gratis. Amin. Ya Allah, gitu. amin. Nanti 2026 gue berangkatin haji visanya furoda. Kalau bisa lo semuanya ikut gratis. Amin. Gitu. Siap. Karena gue lagi nyari tumbal kurang 5. 6 tuh kurang 6 tuh 2 3 4 5 6 pas 6 pas 6 enggak lah gratis Amin. nah gitu. Jadi Siap. Pak Haji kalau gue besok umroh akhir Desember gue nggak punya duit, nanti dikasih duit gak? Gue kasih lah 100 juta buat pegangan lo jajan, buat pegangan buat pegangan. Undang-Undang Dasar 1945 bacain. Menghantarkan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan. kemana? Ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Berarti lo udah merdeka belum? Belum. Mau. Kan diantarnya sampai pintu gerbang. Belum dapatin. Akhirnya lo berusaha sendiri sekarang. Pengkrong. Pintu gerbangnya ditutup sisanya. Diantarnya sampai pintu gerbangnya ditutup. Makanya lo kemana-mana ngelamar, kerja, usaha. Ucapan adalah doa. Jadi lo nanti mesti gitu. Makanya lo praktekin ilmu RDI, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong, sholat Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong, sholat tobat nggak boleh bolong, sifat 18 nggak boleh bolong. Tadi barusan bos, kenapa gue kena santet Pak Haji? Kenapa gue kena santet? Karena lo sedekahnya pagi-pagi habis sholat subuh. Nggak boleh, harusnya sedekahnya habis sholat asar.